Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 12 Agustus. Podul telah menguat menjadi taifun menengah dan terus bergerak mendekati perairan timur Taiwan. Badan Cuaca Pusat CWA telah mengeluarkan peringatan darat pada siang ini. Diperkirakan besok akan menjadi waktu dengan dampak terparah bagi Taiwan dengan ancaman angin kencang dan hujan lebat khususnya di wilayah Hualien, Taitung serta kawasan tengah dan selatan. Taifun Podul terus bergerak menuju perairan timur Taiwan. Taifun menguat menjadi skala menengah dan menunjukkan tanda-tanda perluasan lingkaran badai. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan laut pada Selasa pagi, disusul dengan peringatan darat pada sore hari. Taifun berpotensi masuk lewat wilayah Hualien dan Taitung. Zona peringatan mencakup Hualien, Taitung, kawasan sentral dan selatan. 包括整个东半部、嘉义以南地区，甚至包括澎湖，都容易有局部性的大雨或是豪雨出现。这其中包括了花莲、台东地区，还有在南部的山区，不排除甚至会有豪雨等级以上的降雨发生。 Taifun akan melintasi angkasa Taiwan pada Rabu pagi, merupakan waktu dengan dampak terintens. Pada Rabu malam, Taifun akan keluar dari pesisir barat daya menuju Provinsi Fujian di Tiongkok. Pakar memperingatkan, Podul adalah taifun mini berstruktur padat. Area di sekitar mata taifun perlu melakukan upaya pencegahan angin kencang dan hujan lebat saat taifun melanda. 登陆地点附近会受到非常可怕就是非常致灾性的这种强烈的风雨，这个是特别要小心的。所以我们要特别提醒，就是花东交界的朋友，就是从南花莲到北台东这一带的朋友，要特别留意。 Area pesisir utara Keelung dan Yilan akan dilanda hujan berkala mulai Selasa malam. Hujan lebat atau hujan deras akan turun di wilayah timur dan Chiai ke selatan pada hari Rabu. Sebagian wilayah di Taitung berpotensi diterpa angin kencang berkala di atas level 12 atau 14. Angin kencang juga akan muncul di wilayah Taipei Raya dan area terbuka di pesisir pantai. Warga diimbau tidak berkunjung ke pantai dan area pegunungan. Taifun Podul kini bergerak menuju wilayah Hualien dan Taitung. Warga lokal segera melakukan persiapan menghadapi badai. Khawatir bendungan alami di Sungai Matai An Hualien jebol, pemerintah Kabupaten Hualien telah mengevakuasi penduduk yang tinggal di hilir sejak dini. Di Taitung, layanan kapal feri menuju Pulau Green Island telah dihentikan mulai siang ini. Sementara itu, Festival Anak Internasional Ilan akan ditutup sementara mulai pukul 6 malam ini sebagai antisipasi. Pengusaha di kota Hualien mulai mencopot papan toko sejak pagi. Kantor perkotaan juga menggalakkan inspeksi guna memastikan semua stasiun pompa air beroperasi normal. Dekorasi yang baru dipasang di depan stasiun kereta juga dilepaskan terlebih dahulu. Sejumlah pengunjung pun pulang lebih awal. 因为台风晚一点，它就会发那个路上警报，所以我们没有提早的话，恐怕明天早上的话，怕它会停班。 Tanggul Sungai Mataian meluap. Pemkab mengadakan rapat darurat dan mendirikan pusat penampungan bagi 600 warga dusun yang disarankan untuk mengungsi terlebih dahulu. 大家是评估，其实今天下午请大家就要准备了。你不能等台风来，这下大雨的时候我们在这里北湖啊。 Kapal feri di Green Island mengoperasikan 4 pelayaran pagi ini untuk mengangkut 1.200 wisatawan kembali ke Taiwan dan mengumumkan penangguhan layanan setelah siang hari. Balon Snoopy dikempeskan mengantisipasi tibanya taifun. Sejumlah area wisata di Kabupaten Yilan telah mengambil tindakan preventif. Acara festival diperkirakan akan ditutup tanggal 12 pukul 6 malam. Pulau Kuisan akan ditutup hari ini dan besok selama 2 hari, tapi kapal observasi paus masih berlayar pada pagi ini. Sedangkan area wisata Taiping San ditutup sejak pukul 12 siang. Area wisata di semua tempat telah bersiaga menghadapi serangan taifun. Kecelakaan maut terjadi di distrik Peitun, kota Taichung kemarin. Seorang pengendara motor lansia tewas setelah ditabrak mobil, namun pengemudi yang berstatus PMA beserta penumpangnya beralihkan diri dari lokasi kejadian. Pihak kepolisian telah menghubungi mereka untuk datang dan memberikan keterangan tentang kecelakaan. Sebuah tabrakan maut terjadi di persimpangan ini diduga karena mobil dan sepeda motor yang terlibat melaju tanpa mengurangi kecepatan. Pengendara motor terpental dan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Saat tiba di lokasi, mobil pelaku sudah kosong. Menurut saksi mata, mobil tersebut membawa 4 pria dan 1 wanita yang diduga pekerja migran. Pemilik mobil yang berwarga negara Vietnam mengaku meminjamkan kendaraannya kepada temannya. Pengemudi yang berstatus PMA dan semua penumpang mobil melarikan diri dari lokasi kejadian. Polisi kini sedang memburu kelima orang tersebut untuk mengungkapkan identitas dan keberadaan mereka.
Kebakaran terjadi pada sebuah kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Pato, Cikirong pada malam hari tanggal 11. Api membesar menerangi seluruh area dermaga. Seorang kapten dan 5 ABK asal Indonesia sempat terjebak di atas kapal. Untungnya, mereka semua segera melompat ke laut dan diselamatkan. Kobaran api melalap kapal ikan, asap tebal terus mengepul. Polisi dan petugas damkar bergegas ke lokasi kejadian untuk menyelamatkan korban. Kebakaran terjadi tanggal 11 sekitar pukul 9.30 malam. Sebuah kapal ikan yang ditambatkan di Pelabuhan Perikanan Pato di Kilong tiba-tiba terbakar. Api menjalar cepat, warga yang panik segera menghubungi polisi. Kapten dan 5 ABK Indonesia masih berada di atas kapal saat kebakaran terjadi. Kobaran api yang tak terkendali memaksa mereka meninggalkan kapal dan melarikan diri. Untungnya insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan seluruh awak kapal berhasil diselamatkan. 渔船它本身它的船壳是那个玻璃纤维的船壳，然后再加上是一个密闭的船舱，那它那个火焰会局限在船舱内，高温高压那个水或泡沫比较难打进去所以要花比较长的时间。 Walau alat untuk mencari nafkah ludes dimakan api, korban yang berhasil lolos merupakan suatu berkah. Investigasi lebih lanjut akan diluncurkan guna mencari penyebab kebakaran. Ruang bermain anak di kawasan permukiman dekat pegunungan di Kilong dikejutkan seekor ular habu Taiwan. Petugas damkar segera membawa seorang bocah laki-laki yang pergelangan kakinya digigit ular berbisa tersebut ke rumah sakit. Untungnya nyawa bocah tersebut aman-aman saja. Seorang anak laki-laki mengalami bengkak dan nyeri pada pergelangan kaki. Rupanya, ia baru saja digigit ular berbisa jenis habu Taiwan yang menyusup ke dalam ruang bermain anak. Petugas damkar segera membawa bocah tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti bisa. Untungnya, nyawa bocah tersebut terselamatkan. Munculnya ular diduga karena lokasi ruang bermain berada di lantai dasar komunitas di dekat kawasan pegunungan. Pakar mengingatkan, jika menemukan ular berbisa, warga harus tetap tenang, menjaga jarak dan tidak panik. Apabila tergigit, catat ciri fisik serta pola ular, lalu segera cari pertolongan medis dan sampaikan catatan ular tersebut kepada dokter untuk pemilihan serum yang tepat. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan Festival Kembang di Columbia. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.